Shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan telah menolong kita sepanjang satu minggu lamanya kita bekerja dan beraktivitas, dan Tuhan menolong kita. Walaupun minggu yang lalu keluarga besar Jemaat Litagung Sendawar sedang berduka karena salah satu anggota jemaat kita, yaitu ibu kekasih kita, Ibu Tsunami, dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, hari Jumat tadi dikubur, dan atas anugerah Tuhan kita masih ada sampai hari ini, karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ada yang mungkin baru pertama kali ibadah secara khusus, ada Ibu Rusma ya bergabung bersama dengan kita. Terima kasih boleh menyempatkan waktu bersama-sama beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali membuka firman Tuhan. Sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu bahwa 3 minggu berturut-turut ini, minggu ini sama tinggal minggu depan, kita masih mengupas tentang Maliaki, secara khusus pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, sehubungan dengan materi yang harus kita tuntaskan, sehubungan dengan kita harus berbuah, dan jalur dan benang sutra berkat yang Tuhan alirkan kepada kita, aliran berkat Tuhan melalui yang satu ini. Mari kita membuka firman Tuhan Maliaki pasal 3. Saya akan membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 tertulis demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelaham, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Diakhiri lagi dengan firman Tuhan semesta alam. Berturut-turut dia mengatakan firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 diakhiri dengan firman Tuhan semesta alam. Itu artinya saudara, ada sesuatu yang Tuhan mengikat janji dengan kita, dan Tuhan mau berkonsentrasi dan mau menyatakan komitmennya tentang janjinya kepada kita, asal kita memenuhi syarat dan melakukan hal yang Tuhan minta kepada kita dalam bagian ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita mengembalikan persepuluhan adalah melaksanakan perintah Tuhan. Ini sub kecil dari tema yang minggu lalu. Sekali lagi, mengembalikan persepuluhan adalah melaksanakan perintah Tuhan. Minggu lalu adalah menyenangkan hati Tuhan, dan hari ini melaksanakan perintah Tuhan. Itu sebabnya dia selalu mengakhiri kalimat-kalimat setiap janjinya itu firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, mengapa Tuhan perintahkan umatnya mengembalikan persepuluhan? Tuhan memerintahkan umatnya mengembalikan persepuluhan adalah untuk apa? Untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kita tahu bahwa sepanjang kita hidup di bumi ini, pekerjaan Tuhan, misi Tuhan itu harus berjalan sampai tuntas, yaitu penuntasan amanat agung.
Dan di dalam pelayanan itu membutuhkan dana, karena kita manusia. Kita membutuhkan dana untuk itu, sehingga Tuhan mengatur jalan selang berkat Tuhan itu mengalir, yang disebut benang sutra berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita itu, yaitu lewat persepuluhan yang ditetapkan Tuhan. Dari 100% penghasilan kita, 10%-nya adalah milik Tuhan dan harus kita kembalikan. Dan itu perintah Tuhan. Perintah itu dia selalu menekankannya di sini dengan firman Tuhan semesta alam. Selain kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya ada pemenuhan persediaan makanan di rumah Tuhan, persediaan makanan, persediaan kebutuhan-kebutuhan di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, baik hamba Tuhan maupun kebutuhan organisasi, semuanya tersedia. Itu sebab Tuhan mengaturnya demikian. Mengapa Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengembalikan persepuluhan? Selain itu kelangsungan pekerjaan Tuhan, selain itu pemenuhan persediaan makanan di rumah Tuhan, dan yang ketiga, Tuhan membuka dirinya untuk diuji. Sekali lagi, Tuhan membuka dirinya untuk diuji konsistensinya pada janjinya. Konsistenkah dia terhadap janjinya itu? Mengapa dia mengakhiri kalimat-kalimat ini? Firman Tuhan semesta alam. Itu artinya Tuhan minta supaya kita uji dia, konsistenkah Tuhan dengan janjinya itu? Kalau engkau mau lihat Tuhan konsisten pada janjinya, kita harus mengembalikan Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan. Itu sebabnya dari ayat 10, ayat 11, ayat yang ke-12 dia akhiri firman Tuhan semesta alam. Ini artinya tidak boleh main-main dengan Tuhan, karena dia memang menyatakan bahwa itu adalah perintah. Mengapa Tuhan perintahkan umatnya? Selain dia membuka dirinya, Tuhan menyatakan bahwa dia pemegang kendali. Dalam hal ini juga dia menyatakan kepada umatnya, kepada kita, bahwa dia pemegang kendali tertinggi baik di surga maupun di bumi. Itu sebabnya dia katakan firman Tuhan semesta alam. Dia menyatakan, akulah pemegang kendali tertinggi di surga maupun di bumi. Nah, dengan kita memahami hal ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau taat akan hal ini, saudara. Karena Tuhan, selain dia minta kita uji apakah saya konsisten pada janji saya, yang kedua, Tuhan menyatakan bahwa dia pemegang kendali tertinggi. Itulah titik tertinggi yang Tuhan mau menyatakan dalam persepuluhan saudara. Itu sebabnya ujilah saudara-saudara. Kalau begitu luar biasa Tuhan itu menyatakan dirinya pemegang kendali tertinggi, dan dia mau minta kita melihat konsistennya Tuhan terhadap janjinya. Lalu kita lebih fokus, apa yang akan dilakukan Tuhan bagi mereka yang mengembalikan persepuluhan? Apa yang akan dilakukan Tuhan bagi mereka yang mengembalikan persepuluhan sebagai bukti melaksanakan perintah Tuhan? Apa yang akan dibuat Tuhan bagi saya kalau saya mengembalikan persepuluhan sebagai bukti saya taat kepada perintah Tuhan? Ingat, mengapa saya buat kalimatnya sebagai bukti melaksanakan perintah Tuhan? Karena banyak orang yang mengembalikan persepuluhan mau berbisnis dengan Tuhan. Kalau kita memberikan persepuluhan, Tuhan akan memberkati. Itu motivasi yang sama. Yang Tuhan mau adalah kita mengembalikan itu sebagai bukti kita melaksanakan dan taat kepada perintah Tuhan. Kalau itu sudah kita dapati, maka janji Tuhan itu bagi kita dan bagi mereka yang setia. Apa janji Tuhan? Apa yang akan dilakukan Tuhan bagi kita yang mengembalikan persepuluhan sebagai bukti melaksanakan perintah Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-10 saya baca, perhatikan baik-baik. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah
dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? Apa yang akan dilakukan Tuhan bagi siapa saja yang melaksanakan mengembalikan persepuluhan sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhan? Yang pertama itu yang akan Tuhan buat, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan bagi mereka. Itu janji Tuhan. Janji ini yang dia mau minta kita uji dia. Apakah dia konsisten kepada janjinya ini? Apakah benar dia pemegang kendali tertinggi di surga dan di bumi? Kalau kita mengembalikannya, janjinya di sini dia katakan, apakah aku tidak membukakan bagimu? Dia katakan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan bagi mereka yang melaksanakannya. Ingat, bagi mereka yang melaksanakan sebagai bukti tanda taat kepada perintah Tuhan. Ingat bahwa segala yang baik datangnya dari atas. Ingat, segala yang baik, segala sesuatu yang baik datangnya dari atas. Segala sesuatu yang datangnya dari bawah asalnya dari si jahat. Itu sebabnya Tuhan katakan, dia menggunakan kata simbol bahwa membuka tingkap langit. Semua berkat kebaikan, semua penyelamatan, semua anugerah itu datangnya dari atas. Kalau dia katakan aku membuka tingkap langit, dia tidak hanya sekedar membuka saja baru kita lihat wow, bukan gitu. Dia membukakannya, kemudian dia mencurahkan itu sampai berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Saya mengalami hal ini saudara, dan saya sangat yakin saudara juga bisa mengalami hal ini. Tuhan membuka keran berkat sampai berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Ingat bahwa hanya bagi mereka yang melaksanakan perintah Tuhan dengan setia, bukan atas dasar berbisnis dengan Tuhan. Itu sebabnya ingat, tulis ini baik-baik. Apa yang akan dilakukan Tuhan bagi mereka yang mengembalikan persepuluhan sebagai bukti melaksanakan perintah Tuhan? Yang pertama itu, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dalam arti Tuhan membuka keran berkat sampai berkelimpahan bagi yang melaksanakan perintahnya. Wow, luar biasa ya. Kalau demikian saudara, penerapannya bagi kita mengembalikan persepuluhan itu artinya kita mengizinkan Tuhan membuka keran berkat surgawi bagi kita sampai berkelimpahan. Sekali lagi, mengembalikan persepuluhan itu kepada Tuhan, itu artinya kita mengizinkan Tuhan membuka keran berkat surgawi untuk kita sampai berkelimpahan. Nah, kebalikannya, kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, itu artinya kita tidak mengizinkan Tuhan untuk membuka keran berkat surgawi itu berkelimpahan untuk kita. Wow, ini hal yang sebuah kebenaran yang harus kita pahami baik-baik. Yang kedua dari penerapannya bagi kita, mengembalikan persepuluhan artinya kita memberikan kesempatan kepada Tuhan berbuat dan bertindak memberkati usaha dan pekerjaan kita. Wah, luar biasa, ini kaya betul kebenarannya. Sekali lagi, penerapannya bagi kita mengembalikan persepuluhan artinya kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbuat dan bertindak memberkati usaha dan pekerjaan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, itu artinya kita tidak mengizinkan Tuhan
kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbuat dan bertindak memberkati usaha dan pekerjaan kita. Sangat ekstrim kebenarannya. Tapi ini kebenaran. Tetapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan semesta alam. Artinya dia mau konsisten, dia mau tunjukkan konsistensinya terhadap janjinya kepada setiap orang yang mengembalikan dan dengan taat. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan kebenaran ini, bahwa sebagai orang percaya yang mengandalkan Yesus, yang mengandalkan Tuhan, sewajar dan wajiblah kita kembalikan 10% dari penghasilan kita. Karena itu urusan kepercayaan Tuhan dengan kita. Semakin besar Tuhan bisa mempercayai kita dalam segala sesuatu, semakin besar Dia melimpahkan kepada kita. Yang kedua, apa yang akan dibuat oleh Tuhan kepada mereka yang mengembalikan persepuluhan sebagai bukti melaksanakan perintah Tuhan? Yang pertama tadi, Tuhan membuka keran berkat, membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Yang kedua, ayat yang ke-11, saya baca begini ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang belahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, apa yang akan dibuat oleh Tuhan bagi mereka yang mengembalikan 10% dari penghasilannya sebagai bukti bahwa taat melaksanakan perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan memagari milik kita. Tuhan memagari milik kepunyaan kita. Nah, dia katakan di sini menghardik. Kata menghardik di sini menunjukkan bahwa Tuhan menjaga, merawat, memagari. Mengapa itu perlu dipagari kepunyaan kita? Apa kepunyaan kita itu? Suami, anak, istri, pekerjaan, kebun, ladang, keselamatan. Itu yang merupakan hak hakiki kita sebagai orang percaya. Dan terhadap itulah Tuhan berjanji, saya akan memagarinya. Saya akan menghardik belalang pelahap. Belalang pelahap itu adalah pengganggu, pengacau. Itu janji Tuhan. Aku akan memagari, aku akan menghardik pengganggu, pengacau yang akan mengganggu, menghabisi hak milik kepunyaan itu. Selanjutnya ayat itu kan, supaya tidak dihabisinya hasil tanam, tidak dihabisinya hasil tanam, tidak dihabisinya penghasilan kita. Selanjutnya itu berbicara tentang usaha tetap yang menghasilkan. Ada usaha tetap yang menghasilkan bagi kita, mungkin gaji, usaha, jualan, dan lain sebagainya. Itu usaha tetap yang menghasilkan. Itu yang Tuhan katakan, supaya jangan pengacau itu mengganggu hasil yang datang itu, dan sumber penghasilan itu supaya tidak diganggu oleh pengacau dan pengganggu. Indah sekali. Itu janji Tuhan. Walaupun kita punya penghasilan, walaupun kita punya sumber penghasilan, kalau diganggu, dikacau terus, peluang membuat kita stres. Ujung dari stres itu linglung, ujung dari linglung itu bisa berakibat stroke dan lain sebagainya. Tidak ada damai sejahtera, rasa takut yang berlebihan,
berpikir negatif terhadap segala sesuatu. Kita lihat orang bisik-bisik di sana, rasanya mereka bisik kita, padahal orang bicara lain. Rasa ini tidak tenang, rasa tidak tentram, seolah-olah masa depan itu tidak ada, masa depan suram. Menghayal untuk anak-anak, mungkin hancuran anak saya, keturunan saya mungkin tidak baik dan lain sebagainya. Kalau ini semua menghantui kita, itu merusak dan mengganggu, sehingga usaha sumber penghasilan kita itu akan terganggu. Tuhan berkata, aku akan menghardik itu. Belalang pelahap itu bukan belalang yang datang ada sayapnya justru. Ya mungkin ada juga masuk itu kalau kita bertanaman. Tetapi belalang pelahap yang dikatakan itu adalah, arti yang sesungguhnya adalah pengganggu dan pengacau. Dia akan menghardik itu, dia akan menyingkirkan itu. Mungkin selama ini penghasilan kita rasa tidak cukup dan kita mengeluh. Ada sesuatu yang salah. Yang jelas pasti dari konsisten kita mengembalikan Tuhan punya. Mari perbaiki sistem ekonomi rumah tangga kita. Kembalikan hak Tuhan. Minta hikmat Tuhan bagi kita untuk menata dan mengelola yang 90%. Sekali lagi, dari 100% penghasilan kita, 10% itu milik Tuhan. Dari 90% itu ada roti untuk kita makan, ada benih yang kita tabur. Ada benih yang kita tabur. Benih itu adalah persembahan dan apapun yang kita lakukan untuk orang lain. Firman Tuhan katakan, benih yang ditabur itu yang dilipat gandakan oleh Tuhan. Benih yang dilipat gandakan oleh Tuhan, bukan yang kita makan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal yang luar biasa juga dikatakan di sini bahwa mengembalikan persepuluhan artinya kita setuju Tuhan memagari dan mengamankan milik kita. Sekali lagi, mengembalikan persepuluhan artinya kita setuju Tuhan memagari dan mengamankan milik kepunyaan kita. Sebaliknya kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, kita tidak setuju kalau Tuhan memagari dan mengamankan. Itu sebabnya tidak aman dan dipagari. Mari kita perbaiki hari ini sistem penataan layanan keuangan keluarga kita, supaya bukan keluhan saja yang selalu tidak berkecukupan. Sebenarnya cukup asal kita melakukan yang Tuhan perintahkan, dia pasti konsisten. Yang kedua dari penerapannya, mengembalikan persepuluhan artinya kita menyatakan kita tidak mampu menjaga dan merawat milik kepunyaan kita. Atau sebaliknya, kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, itu artinya kita menyatakan, saya sanggup Tuhan, saya sanggup kok menjaga dan merawat milik saya ini. Tidak usah Tuhan campur-campur tangan, cukup urusan Tuhan, urusan saya. Ngeri betul ya kalau sampai kita begitu. Tetapi bagi Tuhan, kalau melakukan perintah ini, kalau tidak melakukannya, seolah-olah kesannya itu bagi Tuhan itu kita usah sok ngatur saya Tuhan, cukuplah saya, urus saya sendiri, Tuhan uruslah Tuhan sendiri. Tidak usah kau campur-campur tangan, saya tidak setuju. Ngeri juga ya kalau begitu. Yang ketiga, penerapannya yang ketiga, mengembalikan persepuluhan adalah memberikan kebebasan bagi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya atas milik kita. Kalau kita mengembalikan persepuluhan, artinya kita memberikan kebebasan bagi Tuhan untuk menyatakan kehendak. Tuhan, sebebasmu menyatakan kehendak-Mu atas milik saya ini.
Makanya apapun yang Tuhan atur adalah yang terbaik. Luar biasanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang terakhir, apa yang akan dilakukan Tuhan bagi mereka yang mengembalikan persepuluhan sebagai bukti melaksanakan perintah. Yang pertama tadi, Tuhan membuka keran berkat, membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Yang kedua, Tuhan memagari, Tuhan menjaga, Tuhan menghardik belalang pelahap yang mengganggu milik kepunyaan kita. Atau disingkat, Tuhan memagari milik kepunyaan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan dilakukan Tuhan? Itu ayat yang ke-12. Dia berkata begini, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Apa yang akan dibuat oleh Tuhan? Yang ketiga, Tuhan membuat bangsa menyebut kita berbahagia. Dia katakan di sini, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Apa maksud Tuhan membuat bangsa menyebut kita berbahagia? Kalau orang menyebut kita berbahagia, sama artinya mereka menyebut itu, kata menyebut di situ, mereka mendoakan kita berbahagia. Itu sebabnya bahagia sekali kelihatan kamu ini, senang sekali kelihatan kamu. Itu doa orang kepada kita ini. Nah, saya juga sering didoakan orang, teman-teman itu dia mereka katakan, kamu ini tak mungkin yang kekurangan, banyak uang kamu itu. Dia bilang, puji Tuhan saya selalu. Memang dari gaya dan cara saya, ada uang atau tidak ada uang itu ya ada senyum, tidak ada kelihatan panik dan lain sebagainya. Itu artinya rupanya doa orang itu. Tuhan sendiri, mungkin kalau orang agak sulit mendoakan kita dengan cara Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungimu, mungkin agak sulit orang bilang. Tuhan yang membuat menyebut kita senang aja rupanya orang mendoakan kita sudah. Itu sebabnya jangan kelihatan murung. Nanti orang bilang, kok murung banget kamu? Orang mendoakan kita murung gitu. Cerialah, semangatlah, amin. Semangat. Wah, sukacita betul kamu ini. Iya, itu doa orang rupanya itu. Itu sebabnya dia katakan di sini. Ini bukan perkataan saya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan ini, saudara, dia katakan ini. Tuhan membuat bangsa menyebut kita berbahagia. Dan Tuhan juga menjadikan kita negeri kesukaan. Apa negeri kesukaan? Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi kesukaan, keluarga kesukaan, kelompok kesukaan, bangsa yang kesukaan. Itu kalau Tuhan yang membuat kita ini menjadi pribadi yang disukai semua orang, ini saya pikir tidak ada yang tak mau disukai orang itu. Seorang cewek yang cantik, dia berhias terus supaya orang lebih menyukai dia. Seorang laki-laki yang gagah itu, dia tetap jaga penampilannya supaya orang tetap menyukai dia. Seorang politikus yang mendadak buat baik, ramah supaya orang menyukai dia. Jadi disukai itu menyenangkan, saudara. Disukai itu adalah menggembirakan. Kalau tidak disukai, kita lewat aja. Pas kebetulan kita lirik ada orang begitu, wah langsung panas hati dilihat kalau orang
Apa-apaan ini, saya nggak merugikan kok. Padahal dari gaya kita sudah merugikan orang lain barangkali. Jadi kalau Tuhan yang berkata, aku membuat kau menjadi bangsa, membuat bangsa menyukai engkau, saya sangat senang akan hal ini. Itu sebabnya orang percaya itu, walaupun kelihatan dipertentangkan terus, tetap ujungnya dicari juga orang percaya. Lihat saudara kita Ahok, ujung-ujungnya dicari dia. Gereja ini semakin ditenggelamkan, tetapi gereja itu semakin. Jadi ingatlah, jangan sampai kita kecewa terhadap sikap-sikap duniawi terhadap kita. Karena ujungnya, kalau kita hidup dalam kebenaran, taat melakukan perintah Tuhan, tetap disukai. Saya mengalami hal itu, saudara. Dari satu sisi orang mencela kayak pendeta lain baik, tetap ujungnya orang mencari dan menyukai keberadaan kita, asal kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan membuat dan menjadikan kita pribadi, keluarga, kelompok yang menyenangkan, yang menggembirakan, dan orang menyukai keberadaan kita. Wow, indah sekali ya. Jadi penerapannya bagi kita kebenaran ini mengembalikan persepuluhan, artinya kita membiarkan Tuhan melukiskan kita, membentuk hidup kita di tangannya menjadi ciptaan baru yang menarik perhatian semua orang sehingga kita disukai. Sekali lagi, mengembalikan persepuluhan itu artinya kita membiarkan Tuhan melukis kita, membentuk kita, hidup kita ini di tangannya yang maha kuasa, sehingga kita menjadi ciptaan baru yang menarik perhatian dan disukai oleh semua orang. Sebaliknya, kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, itu artinya kita tidak membiarkan Tuhan melukis kita, membentuk kita agar kita menjadi ciptaan yang baru. Tanpa ciptaan baru, kita ini tidak akan memuliakan Tuhan. Karena awalnya kita sudah jatuh dalam dosa. Hanya penciptaan dari Tuhan yang membuat kita menarik kembali semua. Penerapan yang kedua, mengembalikan persepuluhan artinya kita mengizinkan Tuhan membuat kita dikenal sebagai orang yang dipercantik, yang sangat baik dan menarik di tangan Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi betapa indahnya kebenaran yang dijanjikan Tuhan. Itu sebabnya ketika saya berulang kali membaca firman ini, mengapa sih berbeda dari Kejadian sampai Maliaki ini, dari Matius sampai Wahyu? Tidak ada yang berturut-turut menyatakan bahwa firman Tuhan semesta alam, ungkap sebuah kebenaran firman Tuhan semesta alam. Tidak ada, selain hanya di bagian ini saja. Coba kalian memperhatikan, Bapak Ibu memperhatikan dan baca di mana ada yang berturut-turut dalam sebuah kebenaran, karena di dalam kebenaran ini Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan membuka dirinya untuk diuji apakah dia konsisten pada janjinya. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia pemegang kendali tertinggi dalam hidup kita di surga maupun di bumi. Oleh karena itu saudara, menarik sekali. Mengembalikan persepuluhan adalah melaksanakan perintah Tuhan. Kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan luar biasa. Pada kesimpulannya saudara, sebagai orang yang percaya, kita seharusnya taat pada perintah Tuhan yang menetapkan persepuluhan adalah hak atau kepunyaan Tuhan yang harus dikembalikan. Mengapa dia menetapkan itu? Agar dia membuka tingkap langit atau keran berkat dan mencurahkan berkat berkelimpahan kepada kita.
agar Tuhan memagari milik kepunyaan kita, agar Tuhan membuat kita menjadi bangsa, pribadi, keluarga yang berbahagia dan menyenangkan janji Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini buat kita, dan minggu depan kita akan berbicara tentang apa tuduhan Tuhan. Sekali lagi, apa tuduhan Tuhan terhadap mereka yang tidak mengembalikan persepuluhan. Minggu depan kita akan melihatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melaksanakan perintah Tuhan di perintah Tuhan yang satu. Karena mengembalikan persepuluhan adalah cara Tuhan mengalirkan aliran sutra, aliran berkat melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa dan hamba memoterikan firman. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita akan mengikuti